Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bahan bangunan berbasis green material. Namun sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, langsung saja kita akan memasuki pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang bahan bangunan green material pada mata pelajaran dasar konstruksi bangunan. Hari ini kita akan mempelajari 5 poin yang akan kita pelajari pada bab tentang bahan bangunan berbasis green material. Yang pertama, kita akan mempelajari pendahuluan terlebih dahulu. Di sini kita akan dikenalkan dengan uh, apa sih bahan bangunan green material itu. Selanjutnya yang kedua, kita akan belajar tentang pengertian bahan bangunan berbasis green material. Yang ketiga ada bahan bangunan baja berbasis green material. Dan yang keempat ada bahan bangunan beton berbasis green material. Dan yang terakhir ada bahan bangunan kayu berbasis green material. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada satu quotes tentang bahan bangunan green material. Apa itu? Pendidikan adalah kunci merubah pandangan kita tentang bangunan. Jika kita mengajarkan nilai green material, kita akan mengajarkan nilai lingkungan yang lebih baik. Jadi dari quotes ini kita akan memetik kata kunci, yaitu pentingnya dari nilai green material pada suatu bangunan. Langsung saja kita masuk ke materi. Bahan bangunan green material. Nah, dalam era modern ini, kesadaran akan pentingnya lingkungan dan keberlanjutan semakin meningkat, khususnya di industri konstruksi. Kita mulai melihat pergeseran menuju bahan bangunan yang lebih ramah lingkungan. Sekarang ini pemerintah sudah mengupayakan bagaimana sih bahan bangunan yang berbasis green material. Salah satu contohnya proyek pembangunan di Indonesia ada di Ibu Kota Nusantara, di mana di Ibu Kota Nusantara tersebut uh, sudah diterapkan berbagai konsep yang dimana itu menggunakan bahan bangunan berbasis green material. Selain itu, untuk lingkungan di IKN sendiri itu sudah menggunakan bahan bangunan yang berbasis green material. Di samping itu juga untuk lingkungan di IKN sendiri, antara proporsi bangunan dengan bangunan hijau atau lingkungannya yang hijau itu, untuk proporsinya lebih banyak yang lingkungan hijau. Jadi betapa pentingnya bahan bangunan green material tersebut untuk kita terapkan di dunia modern yang akan datang. Selanjutnya kita akan mempelajari pada subbab pertama, yaitu pengertian bahan bangunan green material. Nah, teman-teman di sini apakah tahu apa itu bahan bangunan berbasis green material? Nah, untuk mengetahuinya kita masuk ke materinya. Green material. Green material adalah bahan bangunan yang menggunakan sumber daya alam yang terdiri dari elemen terbarukan. Selain itu, green material juga menggunakan bahan dari daur ulang ataupun bahan yang juga dapat didaur ulang kembali. Nah, di sini ada kata yang identik dengan bahan bangunan green material, yaitu elemen terbarukan. Elemen terbarukan di sini berarti bahan bangunan untuk green material sendiri dapat terbarui atau bisa diperbarui
Atau dengan kata lain, bahan bangunan tersebut tidak menumbuhkan limbah yang dapat mencemari lingkungan tersebut. Yang kedua, dapat didaur ulang kembali. Artinya, setiap bahan bangunan di sini harus dapat didaur ulang untuk meminimalisir adanya limbah yang dihasilkan oleh bahan bangunan tersebut. Nah, selanjutnya apa sih bahan bangunan berbasis green material? Konstruksi yang dipilih dan digunakan dalam proyek bangunan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan kesejahteraan manusia. Artinya di sini konstruksi yang dipilih dalam bahan bangunan berbasis green material sendiri adalah eh, konstruksi yang dipilih harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Artinya untuk dalam memilih material kita harus mempertimbangkan bagaimana sih dampaknya terhadap lingkungan itu sendiri. Dan yang kedua harus diperhatikan juga terhadap kesejahteraan manusia. Artinya di sini dalam pemilihan material bangunan berbasis green material ini harus mempertimbangkan kesejahteraan manusia juga. Nantinya bahan bangunan tersebut tidak berbahaya bagi kehidupan manusia yang menempati bangunan tersebut. Yang kedua, bahan bangunan berbasis green material ini berarti bahan-bahan yang dirancang untuk memenuhi kriteria keberlanjutan yang mencakup efisiensi energi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, pengurangan emisi polutan dan perawatan kualitas udara dalam ruangan. Nah, di sini sudah jelas bahwa bahan bangunan green material sendiri harus mencakup efisiensi energi. Efisiensi energi di sini berarti dalam penggunaan bahan bangunan material harus mempertimbangkan energi yang dibutuhkan, entah itu dari manusia atau yang lainnya harus kita perhatikan. Yang kedua ada penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah sumber daya yang berkelanjutan. Sumber daya yang berkelanjutan di sini memiliki arti bahwasanya bahan bangunan berbasis green material dapat digunakan secara berulang-ulang. Yang ini akan berdampak pada pengurangan limbah yang ada di lingkungan. Selanjutnya ada pengurangan emisi polutan. Ini yang perlu diperhatikan pada bahan bangunan berbasis green material. Bahan bangunan berbasis green material ini harus mampu mengurangi pengurangan emisi polutan. Artinya dengan kita menggunakan bahan bangunan berbasis green material diharapkan dapat mengurangi polusi atau pencemaran udara yang dihasilkan dari proyek konstruksi dari suatu bangunan. Lanjut. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan dengan bahan bangunan konvensional? Bahan bangunan berbasis green material sering berasal dari sumber daya yang dapat diperbarui atau dikelola dengan baik. Sedangkan bahan bangunan konvensional dapat menggunakan sumber daya yang terbatas dan tidak dikelola dengan berkelanjutan. Nah, di sini hal yang paling menjorok atau yang paling ditekankan dalam bahan bangunan green material adalah sumber daya dapat diperbaharui atau dengan kata lain sumber daya tersebut uh, bisa berkelanjutan atau dapat diperbarui seperti katakanlah contoh kayu, beton. Nah, beton di sini ada banyak, nanti kita akan bahas bagaimana sih beton yang baik untuk bahan bangunan berbasis green material. Sedangkan untuk bahan bangunan konvensional sumbernya terbatas atau tidak dapat dikelola dengan berkelanjutan. Nah, misalkan kalau di bahan kayu sendiri itu kayunya sudah termasuk dalam kondisi langka atau bisa juga sudah jarang. Contohnya misalkan kayu jati. Di sini kayu jati masih dikategorikan mahal karena memang di sini kayu jati masih cukup sulit ditemukan ya. Kita lanjut.
Apa sih bahan bangunan baja berbasis green material? Pada materi kali ini untuk yang kedua yaitu tentang bahan bangunan baja berbasis green material. Kita akan mempelajari bagaimana sih baja bisa dikatakan sebagai baja berbasis green material. Nah, yang pertama ada baja dekarbonisasi. Apa itu baja dekarbonisasi? Baja dekarbonisasi adalah baja yang diproduksi dengan mengurangi emisi karbon selama proses produksi dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa baja dekarbonisasi adalah baja yang diproduksi dengan mengurangi emisi karbon. Jadi saat produksi baja dekarbonisasi itu meminimalisir penggunaan material karbon dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Dalam produksi bahan baja sendiri, seringkali dalam proses produksi kita menggunakan bahan bakar fosil, sehingga bahan bakar fosil tersebut menimbulkan limbah sehingga tidak baik untuk lingkungan. Selanjutnya, penggunaan baja dekarbonisasi sebagai bahan konstruksi mampu mengurangi emisi karbon. Proses produksi baja dekarbonisasi dengan emisi karbon yang lebih rendah memiliki manfaat yang signifikan untuk digunakan sebagai bahan konstruksi. Jadi untuk baja dekarbonisasi di sini memang untuk kandungan emisi karbonnya sangat sedikit, sekitar 5-10%. Jadi untuk penggunaan baja dekarbonisasi ini dapat membantu untuk terwujudnya lingkungan yang aman dan nyaman, dan tentunya itu dapat memenuhi standar dari bahan bangunan green material atau green building. Selanjutnya, apa sih manfaat dari baja dekarbonisasi sendiri? Yang pertama, baja dekarbonisasi dapat mengurangi dampak lingkungan. Artinya dengan penggunaan karbon yang sedikit itu dapat mengurangi dampak lingkungan atau limbah yang dihasilkan dari proses pembakaran baja tersebut. Yang kedua ada konstruksi yang berkelanjutan. Artinya di sini untuk baja dekarbonisasi ini dapat digunakan secara berkelanjutan atau dapat didaur ulang. Jadi untuk penggunaan baja dekarbonisasi sendiri mampu membantu untuk mengurangi limbah karena baja dekarbonisasi sendiri mampu digunakan pada konstruksi yang berkelanjutan. Yang ketiga di sini ada memenuhi regulasi lingkungan. Jelas bahwa regulasi lingkungan dalam bangunan green building itu harus meminimalisir penggunaan limbah sehingga baja dekarbonisasi mampu menjadi solusi dari adanya regulasi lingkungan yang harus memperhatikan proses pembuatan bangunan yang berbasis green building. Dan yang keempat ada kualitas dan daya tahan sama. Nah, walaupun di sini baja dekarbonisasi itu penggunaan karbonnya dikurangi, tapi untuk kualitas dan daya tahannya sama, yaitu kurun rentang waktu tergantung untuk penggunaan strukturnya. Baja itu mau digunakan sebagai apa? Misalkan untuk jembatan atau untuk kolom itu kualitas dan daya tahannya sama. Untuk yang kedua ada stainless steel atau baja anti karat. Apa sih stainless steel itu? Stainless steel atau bahan baja tahan karat merupakan baja yang memiliki sifat tahan korosi sehingga umur pakainya lebih lama. Nah, untuk baja stainless steel ini kenapa umur pakainya lebih lama? Yaitu karena di sini terdapat sifat tahan korosi sehingga ketika baja tersebut digunakan dalam waktu lama itu tidak akan berkarat karena pengaruh cuaca, suhu dan lain-lain kan. Stainless steel
sendiri sudah mampu bertahan hingga lama karena sifat tahan korosinya tersebut. Nah, menurut ASTM mendefinisikan stainless steel sebagai baja paduan yang mengandung setidaknya 10,5% kromium dengan sifat atau tanpa penambahan elemen lain yang memberikan sifat tahan karat pada material ini. Jadi untuk penggunaan stainless steel di sini sudah mengandung setidaknya 10,5% kromium. Kromium sendiri adalah bahan yang digunakan ketika bahan tersebut digunakan untuk ketika akan digunakan untuk bahan yang bersifat tahan korosi, sehingga penggunaan kromium di sini mampu memperpanjang umur dari konstruksi tersebut. Kita lanjut. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama ada kanopi stainless steel. Ini kanopi stainless steel. Di sini penggunaan kanopi stainless steel adalah penggunaan untuk kanopi, sehingga kanopi stainless steel ini mampu mempertahan lama. Nah, yang kedua ada rangka atap penggunaan material baja. Rangka atap penggunaan material baja di sini sudah menggunakan yang namanya baja dekarbonisasi, sehingga untuk bajanya sendiri dapat berlangsung lama atau sudah mampu mengurangi dari efek limbah yang digunakan atau sudah memenuhi dari standar regulasi dari konsep material green building. Kita masuk untuk bahan bangunan yang kedua, yaitu bahan bangunan beton berbasis green material. Di sini apa yang kalian ketahui tentang bahan bangunan beton? Pasti kalau kalian di sini sudah paham tentang bahan bangunan beton sendiri, kalian sudah paham apa sih bahan bangunan beton tersebut. Namun apa perbedaannya dengan beton berbasis green material? Beton berbasis green material di sini memiliki perbedaan. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu pengertian beton. Beton adalah bahan bangunan yang umumnya digunakan dalam konstruksi, tetapi penggunaannya sering dikaitkan dengan dampak lingkungan yang besar. Nah, memang untuk penggunaan beton yang belum berbasis green material sendiri, memang itu sangat berdampak besar bagi lingkungan, karena penggunaan beton ini menimbulkan limbah karena penggunaan semen. Itu jelas dalam bangunan green material itu kita harus meminimalisir penggunaan semen, sehingga kita harus mengetahui bagaimana sih beton yang dapat masuk dalam kategori bahan beton berbasis green material. Apa sih bahan beton berbasis green material? Beton berbasis green material merupakan konsep penggunaan beton yang meminimalkan dampak lingkungan selama seluruh siklus hidupnya, mencakup pemeliharaan bahan baku yang ramah lingkungan. Jelas di sini kalau bahan beton berbasis green material, kita harus mempertimbangkan dengan efek lingkungan yang ditimbulkan, sehingga dengan kata lain bahan baku yang digunakan mampu menjadi bahan yang ramah lingkungan. Nah, di sini ada 3 bahan beton yang berbasis green material. Yang pertama ada hemcrete. Hemcrete adalah bahan bangunan konstruksi yang terbuat dari campuran serat dan batang tanaman perami. Nah, yang perlu digarisbawahi sini sebenarnya hemcrete itu bukan dari tanaman perami, tapi dari tanaman ganja. Sehingga penggunaan beton hemcrete tersebut mampu mengurangi limbah yang dihasilkan dari beton, karena pada bahan beton hemcrete di sini mampu didaur ulang dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Yang kedua ada green concrete atau proses penggabungan bahan yang lebih ramah lingkungan, mulai dari bahan
produksi, penggunaan, dan daur ulang. Nah, untuk bahan beton green concrete di sini untuk proses penggabungan ini menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan, yaitu penggabungan antara beton biasa dengan bangunan beton yang ramah lingkungan. Dari proses produksi ataupun penggunaan secara eh, konstruksi itu memiliki perbedaan. Jadi untuk green concrete di sini memang menjadi solusi dari eh, bahan beton yang berbasis green material atau mampu mengurangi penggunaan limbah. Nah, yang ketiga ada askrete atau jenis beton yang menggantikan sebagian atau seluruh semen Portland dengan aku terbang. Nah, pada untuk bahan yang ketiga askrete di sini, jenis beton mampu menggantikan sebagian atau seluruh sebagian semen Portland. Artinya, untuk askrete di sini bahan perekat atau bahan pencampuran itu tetap menggunakan semen, tapi eh, komposisi yang digunakan pada semen tersebut dikurangi atau digantikan dengan bahan abu terbang. Nah, bisa dilihat untuk sebelah kiri ini adalah merupakan material hempcrete, di mana bahan tersebut dibuat dari ganja. Memang di Indonesia sendiri belum diterapkan karena memang kalau di Indonesia untuk ganja sendiri masih terlalu riskan untuk diaplikasikan. Untuk yang kedua askrete. Askrete di sini juga menurut saya belum banyak digunakan di Indonesia. Sudah ada satu atau dua yang digunakan di Indonesia, namun belum banyak yang menggunakan bahan bangunan keduanya ini. Yang ketiga atau yang terakhir ada bahan kayu berbasis green material. Bagaimana sih bahan bangunan kayu tersebut bisa dikatakan dengan ramah lingkungan? Kayu merupakan suatu bahan mentah yang dapat didapatkan dari pengolahan pohon-pohon yang terdapat di hutan. Kayu dapat menjadi bahan utama pembuatan mebel, bahkan dapat menjadi bahan utama dalam konstruksi suatu bangunan. Namun di sini kayu merupakan sumber daya yang dapat terbarukan namun berkontribusi dalam industri konstruksi. Nah, namun dalam penggunaan kerap dikaitkan dengan deforestasi atau eh, kita dalam mengambil kayu belum memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sehingga dapat menimbulkan deforestasi pada lingkungan. Apa sih yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan bahan kayu ini? Yang pertama, sumber kayu yang berkelanjutan. Artinya, sumber kayu tersebut dalam pemilihan material harus mampu digunakan secara berkelanjutan sehingga dalam penggunaan kayu harus mempertimbangkan eh, setelah penebangan harus dilakukan misalnya reboisasi sehingga tidak menimbulkan deforestasi. Yang kedua ada penggunaan kayu terdaur ulang. Jadi di sini pada poin yang kedua, artinya ketika kita menggunakan bahan kayu, kita harus mampu menggunakan kayu tersebut ketika kita ingin mengganti bangunan, misalkan untuk bangunan lain sehingga kayu tersebut bisa didaur ulang. Untuk poin yang ketiga adalah praktek konstruksi berkelanjutan. Nah, seperti pada poin yang kedua, praktek konstruksi berkelanjutan di sini memiliki arti bahwasanya untuk penggunaan kayu di sini harus bisa mempertimbangkan praktik konstruksi yang berkelanjutan sehingga bisa dikatakan untuk kayu tersebut dapat didaur ulang. Nah, yang keempat ada edukasi dan kesadaran. Memang untuk menerapkan bagaimana sih untuk menanggulangi deforestasi tersebut harus diperlukan edukasi atau kesadaran dari entah itu sivil, pihak dari engineering ataupun yang lain harus mampu kita edukasi
terlebih dahulu, dan bagaimana sih menyadarkan bagaimana kita menggunakan bahan material kayu tersebut dengan baik sehingga tidak menimbulkan adanya deforestasi. Mungkin itu ada sedikit pantun dari saya. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian pembelajaran kita, semoga bisa bermanfaat. Mungkin itu ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya bisa kalian bentuk kelompok 3 sampai 4 anak untuk mendiskusikan tentang bahan green material. Bisa kalian cari di lingkungan sekitar bagaimana sih contoh penerapan bahan bangunan green material tersebut. Untuk itu, silahkan kalian bentuk kelompok 3 sampai 4 anak buat laporan untuk mencari contoh bahan bangunan green material yang ada di lingkungan sekitar. Bila di lingkungan sekitar kalian belum ada, bisa kalian cari di internet ataupun di platform-platform lain seperti YouTube. Bagaimana sih konsep bahan bangunan green material tersebut? Dan itu bisa